Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya sharing mengenai bagaimana sih pelaksanaan ikrah di dalam PPI yang merupakan salah satu standar dari instrumen akreditasi. Ya, perkenalkan ini adalah profil saya. Teman-teman dapat berkomunikasi bersama saya melalui media sosial saya. Ya, untuk mengawali materi ini kita perlu memahami pengertian dari audit, monitoring, dan ikrah. Audit merupakan pemeriksaan terhadap sistem, keamanan, dan pelaksanaan suatu kegiatan untuk menilai kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur internal, ataupun terhadap standar eksternal. Jadi, audit merupakan proses untuk menilai suatu kepatuhan terhadap suatu prosedur kebijakan yang ada di internal maupun eksternal. Sedangkan monitoring adalah untuk mengetahui apakah rencana maupun pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat itu dapat terlaksana dengan baik. Jika tidak terlaksana dengan baik, maka harus segera dicari penyebab masalahnya. Dengan demikian, dapat dibuat tindak lanjut pemecahan masalah dan dapat dilakukan secara dini. Sehingga kinerja PPI dapat tercapai sesuai target yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi monitoring merupakan monitoring yang di sini adalah monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat. Kita tahu tim PPI pasti mempunyai suatu rencana program PPI. Nah, bagaimana rencana program PPI ini berjalan sesuai dengan ketentuan, dengan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, inilah yang dilakukan monitoring. Pada saat melakukan monitoring, pastinya akan ada suatu kesenjangan. Apakah kegiatan itu tidak dapat dilaksanakan? Bila tidak dapat, kenapa, dicari penyebabnya dan bagaimana solusinya, atau dilaksanakan bagaimana dengan hasilnya, dan apakah ada suatu rencana tindak lanjut perbaikannya. Itu yang disebut sebagai monitoring. Tapi kalau audit lebih fokus ke menilai kepatuhan terhadap kebijakan prosedur. Contohnya seperti menilai audit kepatuhan cuci tangan, audit kepatuhan penggunaan APD, audit kepatuhan pelaksanaan sterilisasi peralatan. Nah, itu lebih kecenderungan ke arah audit. Sedangkan IKRA adalah suatu proses berkesinambungan yang memiliki fungsi preventif dalam peningkatan mutu pelayanan. IKRA merupakan kelengkapan penting dalam menyusun perencanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan upaya untuk membuat pertimbangan dari berbagai tahap dan tingkatan risiko infeksi. Istilahnya IKRA itu adalah identifikasi resiko dari sisi PPI. Ya, kita tahu bahwa dalam instrumen akreditasi ada yang namanya manajemen resiko. Di dalam PPI, pengelolaan resiko ini kita sebut sebagai IKRA, di mana nanti ada IKRA konstruksi dan ada IKRA program. Kita mulai dengan audit pada PPI. Sasaran audit pada PPI adalah standar prosedur yang sudah ditetapkan, yang dilaksanakan oleh seluruh petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap sarana prasarana pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah untuk menilai adanya gap atau tingkat kepatuhan petugas kesehatan dibandingkan dengan standar yang sudah ditetapkan oleh FKTP. Mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dalam pelayanan kesehatan. Contohnya seperti audit kepatuhan kebersihan tangan. Berarti di internal FKTP ada SOP cuci tangan. Apakah petugas mematuhi sesuai dengan 5 peluang atau 5 momen dan 6 langkah cuci tangan yang benar menurut WHO. Atau seperti contoh lagi adalah audit kepatuhan pengelolaan linen. Di FKTP ada SOP pengelolaan linen. Atau juga contohnya adalah SOP penempatan pasien. Ya, berarti yang diaudit adalah kepatuhan petugas untuk melakukan penempatan pasien. Nah, ini adalah salah satu contoh audit di ruang lingkup PPI. Langkah-langkah untuk memulai audit ini pada PPI, yang pertama adalah membuat rencana audit sesuai prioritas masalah. Ya, tentunya akan banyak temuan-temuan masalah yang PPI yang ada di FKTP, kita perlu memprioritaskan masalah. Banyak cara untuk memprioritaskan masalah, kita bisa menggunakan 31P, bisa menggunakan USG, atau bisa menggunakan
alat-alat yang lain untuk mencari prioritas masalah. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan tools audit. Kita harus mempunyai suatu instrumen audit. Sama dengan audit internal, pada saat akan melakukan audit, kita harus membuat instrumen audit. Kira-kira apa saja yang mau kita lakukan audit? Bila audit itu yang audit ini adalah audit kepatuhan terhadap prosedur, maka kita bisa membuat checklist kepatuhan ya, daftar tilik terhadap prosedur tersebut. Selanjutnya yang ketiga, kita perlu menetapkan metode audit. Metode auditnya seperti apa? Apakah observasi, ya, kemudian apakah dilakukan setiap hari, kemudian ataukah dilakukan berkala 1 bulan, 3 bulan sekali, metodenya apakah observasi langsung ataukah dengan retrospektif ya, ataukah dengan penggunaan wawancara langsung, wawancara langsung. Nah, ini perlu diperhatikan oleh teman-teman, metode yang dipilih pastinya disesuaikan dengan apa yang akan kita audit dan tujuan apa yang ingin kita peroleh. Yang terakhir adalah melakukan penilaian dan analisa hasil audit. Dari sini nanti akan ditemukan beberapa temuan-temuan yang perlu diperbaiki dan mempunyai suatu rencana perbaikan yang akan dilakukan untuk memperbaiki audit yang telah ditetapkan di awal. Ya, langkah-langkah pelaksanaan audit ya yang tadi adalah perencanaan, yang sekarang adalah langkah pelaksanaan audit. Yang pertama, menetapkan capaian target penilaian. Kita perlu menetapkan capaian target penilaian kita itu berapa ya. Kemudian yang kedua, membuat instrumen penilaian ya. Yang ketiga, menetapkan target populasi, sasaran dan melakukan audit. Contohnya, saat kita ingin melakukan audit kepatuhan pelaksanaan sterilisasi, kalau di internal FKTP sudah mempunyai petugas yang melakukan sterilisasi, berarti siapa sasarannya adalah petugas yang melaksanakan sterilisasi. Kemudian misalkan yang akan diaudit dalam pengelolaan linen, berarti yang akan sasaran yang akan diaudit adalah petugas-petugas yang berhubungan dengan pengelolaan linen dan seterusnya ya. Kemudian yang keempat, yang ketiga ini bisa dicontohkan juga sama pada saat kita melakukan audit kepatuhan APD. Di INM sudah disebutkan siapa-siapa saja yang harus kita lakukan monitoring kepatuhan terhadap pelaksanaan APD. Yang keempat, melakukan perhitungan dan analisa hasil audit. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan dan langkah-langkah perbaikan. Ini adalah contoh audit kepatuhan kebersihan tangan, yaitu ya dengan kriteria penilaian ya, targetnya lebih dari 85% dengan kepatuhan yang baik. Ini adalah instrumen audit yang dibuat dan ada formula penghitungan, kemudian nanti akan ada hasil audit dan dilakukan sebuah analisa. Ya, ini adalah contohnya ya. Kemudian kita dapat menarasikan dalam bentuk tabel-tabel untuk melakukan analisa dan informasi mengenai data hasil audit. Kemudian setelah itu kita perlu memberikan rekomendasi atau penerapan perubahan hasil audit. Setelah hasil audit itu diumpan balikkan, perlu kesepakatan dengan unit terkait berdasarkan rekomendasi untuk perbaikan. Gunakan action plan atau rencana tindakan kapan dan apa yang akan dikerjakan serta oleh siapa. Setiap butir temuan perlu didefinisikan dengan jelas. Siapa penanggung jawab, jangka waktu penyelesaian yang disepakati. Sebagai contoh adalah hasil audit kepatuhan cuci tangan. Ternyata hasilnya adalah 80%, berarti belum mencapai target yang telah ditetapkan. Di sini akan dicari akar masalah kenapa capaian tidak tercapai. Nah, ternyata misalkan capaiannya tidak tercapai karena setelah dicari akar masalahnya adalah yang pertama adalah kurangnya pemahaman petugas terhadap 6 langkah cuci tangan yang benar. Atau yang kedua ditemukan lagi di faktor sarana prasarana, belum semua prasarana cuci tangan itu tersedia dengan lengkap. Misalkan ternyata belum pernah dilakukan monitoring kelengkapan prasarana, seperti di tempat cuci tangan harus tersedia tisu, kemudian tempat sampah tertutup ya, kemudian sabun. Nah, kemudian ada poster 6 langkah cuci tangan yang benar. Nah, ini
misalkan sebagai salah satu penyebab. Sehingga begitu kita mengetahui akan masalah kenapa tidak tercapai kepatuhan cuci tangan, maka akan ada suatu rencana perbaikan yang kita umpan balikkan ke unit terkait ya. Dan ini perlu kesepakatan berdasarkan rekomendasi untuk perbaikan. Kemudian kita juga harus menggunakan action plan ya. Harus menggunakan action plan untuk sebentar ya, mohon maaf ya. Ya, kemudian kita membuat suatu action plan rencana tindakan kapan, siapa saja yang akan melakukan rencana perbaikan tersebut. Kemudian ada masa waktunya untuk kita lakukan re-audit. Setiap butir temuan perlu didefinisikan dengan jelas ya, siapa penanggung jawabnya dan jangka waktunya. Itu mengenai audit. Selanjutnya mengenai monitoring. Monitoring pelaksanaan atau penerapan PPI di FKTP mengikuti siklus manajemen di FKTP melalui pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Tim PPI dapat mengembangkan alat bantu monitoring berupa checklist atau daftar tilik monitoring pelaksanaan program PPI. Kita tahu tim PPI pasti mempunyai suatu rencana program PPI. Kemudian rencana program PPI ini perlu dilakukan monitoring karena di rencana program ini pasti akan ada jadwalnya kapan untuk pelaksanaannya. Nah, ini perlu dilakukan monitoring dan masuk dalam siklus P3 di sebuah FKTP terutama di puskesmas ya. Kemudian IKRA. IKRA adalah sistem yang digunakan untuk menilai bahaya infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pasien, keluarga, petugas, pengunjung, dan lingkungan. Kemudian tujuannya untuk mengembangkan program pencegahan dan pengendalian infeksi di unit terkait berdasarkan hasil identifikasi resiko tinggi, tersusunnya data identifikasi dan grading resiko di FKTP, tersedianya acuan penerapan langkah-langkah penilaian infeksi di FKTP, dan tersedianya rencana program pencegahan dan pengendalian infeksi di seluruh area yang ada di FKTP. Ya, kemudian kita masuk ke IKRA. Ya, IKRA adalah suatu proses multidisiplin yang berfokus pada pengurangan infeksi, pendokumentasian bahwa dengan mempertimbangkan populasi pasien, fasilitas, dan program. Fokus pada pengurangan risiko dari infeksi, tahapan perencanaan fasilitas, desain konstruksi, renovasi, pemeliharaan fasilitas, dan pengetahuan tentang infeksi, agen infeksi, dan lingkungan perawatan yang memungkinkan organisasi untuk mengantisipasi dampak yang potensial. Jenis IKRA ini ada dua, yaitu IKRA konstruksi dan IKRA program. IKRA konstruksi berhubungan dengan penilaian resiko, pengendalian infeksi, kemudian melalui proses multidisiplin yang berfokus pada pengurangan resiko dari infeksi ke pasien dengan perencanaan fasilitas, desain, dan kegiatan konstruksi. Sedangkan IKRA program PPI, kajian risiko infeksi mencakup risiko terkait prosedur pelayanan, terkait data hasil surveillance HAIS, risiko terkait data hasil audit kepatuhan, dan risiko terkait pelayanan penunjang dan lain-lain. Ini adalah suatu proses ya bagaimana kita melakukan suatu manajemen risiko ya. Ya, bahwa adanya suatu resiko, kita akan memutuskan ya, apakah kita menghindari resiko ya. Setiap di dalam PPI kita mengenal adanya identifikasi resiko. Apakah penyebab terjadinya infeksi? Bagaimana cara transmisinya dan siapa saja yang akan beresiko? Kemudian kita akan melakukan analisa resiko, mengapa bisa terjadi, hal-hal apa saja yang bisa menimbulkan resiko, berapa sering terjadi atau konsekuensinya apa. Kemudian dari hasil analisa resiko kita akan melakukan evaluasi resiko. Hal-hal apa saja resiko rendah atau meminimalkan resiko atau resiko penularan bagi staf atau pasien. Dan kita lakukan dari evaluasi resiko, kita melakukan perlakuan resiko. Apakah kita akan menghindari
atau akan mengurangi resiko atau hal yang lainnya ya, sehingga di sebuah FKTP dari sisi PPI minimal terjadinya risiko PPI. Infection Control Program Risk Assessment ini kita bisa lihat bahwa IKRA program ini bisa yang eksternal dan internal. Yang eksternal biasanya terkait dengan komunitas, terkait dengan bencana, terkait dengan persyaratan peraturan dan akreditasi. Kemudian yang eksternal terkait dengan pasien, terkait dengan petugas, terkait dengan prosedur, terkait dengan peralatan, terkait dengan lingkungan, dan terkait dengan pengobatan dan sumber daya. Kemudian langkah pengkajian IKRA program. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah berarti di sini adalah melihat seberapa beratnya dampak potensial dan kemungkinan seberapa sering frekuensi munculnya resiko. Identifikasi aktivitas yang dilakukan pada resiko dan cara transmisinya. Kemudian kita melakukan analisa resiko, penilaian dan penentuan scoring, pengelolaan resiko, dan kita lakukan plan of action. Pelayanan di puskesmas ya kita contohkan untuk melakukan kajian resiko. Tindakan pelayanan gigi, tindakan pertolongan persalinan, tindakan nebulizer oksigen, penyuntikan yang aman, laporan hasil surveillance dan hasil audit program PPI. Dan akan mengeluarkan output yaitu berupa penerapan pencegahan infeksi bundles PPI, sarana prasarana, SOP, kondisi lingkungan, kepatuhan petugas terhadap standar, dan angka kejadian infeksi. Ini adalah salah satu contoh identifikasi masalah risiko infeksi. Kita lihat apa jenis pelayanan yang ada di FKTP masing-masing dan pelayanan apa yang diberikan. Bila teman-teman di FKT di fasilitas pelayanan kesehatan memberikan pelayanan infus contohnya ya, atau memberikan pelayanan imunisasi, kira-kira risiko-risiko apa yang terjadi dari sisi PPI pada saat pemasangan infus, pada saat pelaksanaan imunisasi, pada saat melakukan pelayanan nebulizer, pada saat pertolongan persalinan, atau pada saat memasang kateter. Mestinya masing-masing FKTP dia berbeda-beda tergantung jenis pelayanan yang dilakukan. Identifikasi resiko ini dilakukan oleh komite atau tim PPI dengan melibatkan komite mutu dan unit terkait. Ya, analisa resiko, dilakukan grading resiko, dibuat skor pada probabilitas, dampak, dan current system yang ada di rumah sakit. Dilakukan analisa resiko, dilakukan oleh komite PPI dengan melibatkan pimpinan medis, pimpinan keperawatan, dan pimpinan lainnya. Dan evaluasi resiko, lakukan scoring resiko, probabilitas dikali dampak, dan dikali current system. Nanti akan kita lihat bagaimana pelaksanaan scoring dari penentuan risiko ini. Dan evaluasi risiko ini dilakukan oleh komite PPI dengan melibatkan pimpinan medis, pimpinan keperawatan, dan pimpinan lainnya. Ini adalah contoh penilaian pada saat kita melakukan suatu analisa resiko ya. Setiap resiko akan kita buatkan skor, kita lihat dari sisi probabilitas, dampak, dan kesiapan sistem yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan masing-masing. Kita contohkan misalkan dari suatu kasus kepatuhan petugas untuk melakukan sterilisasi peralatan medis. Kita bisa menilai ya di yang namanya identifikasi resiko, mestinya resiko ini adalah belum terjadi, tapi kita bisa melihat bagaimana implementasi yang ada di Paskes masing-masing. Saya contohkan satu kasus adalah bagaimana pengelolaan sterilisasi peralatan di sebuah Vaskes. Kita bisa lihat dari sisi probabilitas bagaimana pelaksanaan sterilisasi peralatan. Dari sisi probabilitas, apakah dia very low, berarti hampir tidak mungkin terjadi resikonya, terjadi lebih dari 5 tahun. Karena kalau sterilisasi peralatan ini tidak bagus, maka akan ada alat-alat yang tidak steril sehingga terjadi infeksi pada saat melakukan tindakan gitu ya. Kemudian atau rendah, jarang terjadi
jarang tapi bukan tidak mungkin terjadi. Kemudian medium, kadang-kadang terjadi. High, yaitu sangat mungkin terjadi. Very high adalah sering atau hampir pasti akan terjadi. Misalkan di sini adalah low, jarang tapi bukan tidak mungkin terjadi. Jadi misalkan di fase ini hampir tidak pernah ditemukan ya itu adanya suatu infeksi pasca tindakan karena dicurigai adanya alat yang tidak steril. Ya mungkin di sini sudah ada alatnya, tapi masih memungkinkan terjadinya pengelolaan sterilisasi alat yang kurang baik ya. Nah, frekuensinya misalkan jarang, bisa 1 sampai 2 kali per tahun. Kemudian penilaian dampak. Misalkan sterilisasi peralatan ini benar-benar tidak dilakukan dengan baik, itu tuh dampaknya apa? Apakah tidak ada cedera, moderate, cedera ringan, lama hari rawat panjang, cedera sedang, kehilangan fungsi tubuh sementara atau yang katastrofik ya, dari tingkat risiko 1 sampai 5. Kemudian penilaian sistem. Sistem kesiapan sistem yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan itu seperti apa? Apakah di vaskes ini sudah tersedia autoklav? Apakah sudah tersedia lemari penyimpanan alat? Apakah ada checklist ya? Apakah ada SOP? Apakah pernah ada sosialisasi? Ini adalah suatu kesiapan sistem dalam pengelolaan alat sterilisasi. Ini sebagai contoh. Nilainya menjadi tingkat risiko 1 atau solid ya sistemnya bila peraturan ada, fasilitas ada dan dilaksanakan. Atau good bila peraturan ada, fasilitas ada tapi tidak selalu dilaksanakan. Atau fair, peraturan ada, fasilitas ada tapi tidak dilaksanakan. Dan yang terakhir memang tidak ada sistem dan tidak ada suatu peralatan sarana prasarana untuk mendukung sistem sterilisasi. Nah, ini adalah sebagai contoh teman-teman untuk bisa melakukan scoring dari analisa resiko PPI yang ada di vaskes masing-masing. Ya, selanjutnya kita akan menentukan skor ya, skornya dikalikan antara probability, dampak dan kesiapan sistem ya. Nanti jumlahnya berapa. Dan mestinya resiko-resiko ini bukan hanya sterilisasi ya, termasuk pengelolaan linen, APD, cuci tangan, penempatan pasien, penerapan bundles ya. Semuanya ya banyak sekali tergantung dari tim PPI apa saja sih menilai risiko-risiko infeksi yang ada di vaskes masing-masing. Kemudian tahapan selanjutnya kita evaluasi risiko, ranking masalah, protes masalah, analisa dan pastikan risiko yang ditimbulkan bisa diterima atau tidak. Ya, sehingga akan kita contohkan misalkan pelaksanaan identifikasi risiko di pelayanan gigi. Kita lihat di gambar ini pelayanan gigi ini pasti begitu tim PPI berkunjung ya, kita lihat ya, ternyata di sini contohnya ya, peralatan kritikal, semi kritikal, non kritikal masih belum terpisahkan pada saat pelayanan. Ya mungkin di ruang pelayanan gigi ini antara alat-alat kritikal non kritikal masih menjadi satu. Petugas menggunakan APD belum sesuai ya, ada tindakan gigi, petugas hanya memakai masker, harusnya memakai gaun dan memakai face shield. Tempat pencucian alat kesehatan masih di tempat wastafel cuci tangan ya, harusnya terbedakan antara wastafel cuci tangan dan wastafel untuk cuci alat. Kebersihan lingkungan, meja, lampu di sini berenda-renda dengan kain, di sini ada bahan-bahan kain ya. Ya, ini adalah salah satu contoh identifikasi resiko PPI yang ada di pelayanan gigi atau air kumur yang digunakan belum sesuai ketentuan ya, misalkan airnya masih apa ya sangat sedikit atau airnya juga masih kotor gitu ya. Nah, silakan atau bahkan mungkin gelasnya yang dipakai berulang-ulang antar pasien. Nah, itu juga merupakan suatu resiko terjadinya transmisi infeksi. Ya, silakan teman-teman bagaimana mengidentifikasi pelayanan di masing-masing. Kemudian kita masukkan ke tabel yang tadi ya, ini potensial resikonya yang ditemukan, kita nilai probability-nya berapa, dampaknya berapa, current system-nya berapa, kita kalikan semua. Sehingga di unit pelayanan gigi kita bisa melakukan scoring. Kira-kira resiko PPI yang paling tinggi itu apa? Ya, nah teman-teman bisa melakukan scoring. Kemudian contohnya lagi, pelaksanaan identifikasi risiko di ruang persalinan. Kita tahu di ruang persalinan banyak menggunakan peralatan-peralatan medis, juga ada bahan-bahan, kadang ada pemasangan infus ya. Nah, kemudian kita dan di situ ada tindakan.
Ini sebagai contoh, misalkan saat kita melakukan identifikasi resiko di ruang persalinan, misalkan, oh ternyata petugasnya menggunakan APD-nya belum sesuai standar ya. Peralatan yang digunakan kritikal sampai kritikal masih belum sesuai dengan standar. Lingkungan ruang tindakan banyak barang yang tidak tertata ya dan tidak tersedia lemari tempat ini untuk tempat barang pasien. Nah, ini adalah contoh salah satu contoh identifikasi resiko dan teman-teman bisa masukkan ke dalam tabel probability, impact, current system, ya, kemudian dikalikan dan diprioritaskan mana yang paling tinggi di ruang persalinan resikonya. Ya. Nah, kemudian ini juga adanya suatu kasus contoh kasus IKRA hasil surveillance. Jadi IKRA program itu bisa ditemukan didapatkan datanya dari kita melakukan identifikasi risiko di masing-masing ruangan, tapi juga bisa didapatkan dari hasil surveillance PPI. Contohnya di sini misalkan hasil data surveillance di ruang VK ada 2 orang pasien postpartum dengan tindakan episiotomi terjadi infeksi daerah insisi, tampak merah, bengkak, dan mengeluh nyeri. Terutama saat buang air kecil dan sudah kontrol ke poli umum berulang dan sudah dicatat. Nah, ini adalah suatu infeksi daerah operasi. Nah, kemudian dilihat berapa probability-nya, dampaknya, sistemnya, skornya berapa ya. Jadi data-data identifikasi resiko itu bisa didapatkan identifikasi resiko di unit-unit pelayan maupun hasil-hasil surveillance ya. Kemudian dari semua itu dari resiko-resiko di poli gigi, di ruang-ruang yang lainnya, hasil surveillance dan ketemu mana sih yang paling prioritas ya. Kita tetapkan berapa yang dapat dilakukan dan kita menyusun suatu rencana perbaikan. Selanjutnya adalah IKRA konstruksi. Langkah-langkah untuk IKRA konstruksi. IKRA konstruksi ini dilakukan pada saat fasilitas kesehatan akan melakukan suatu renovasi atau pembangunan ya yang ada di Paskes. Langkah-langkah IKRA konstruksi ini ada pre-renovasi, selama renovasi, dan pasca renovasi. Sebelum renovasi, maka akan rapat tim multidisiplin, mungkin antara bagian manajemen dengan tim PPI ya, atau dengan tim MFK ya. Kemudian penetapan dan rencana tindakan konstruksi bangunan apa, kita identifikasi tipe dan jenis konstruksinya, identifikasi kelompok risikonya, membuat matrik plan risiko dan merencanakan tindakan PPI. Ini dilakukan pre-renovasi. Selama renovasi, tim PPI akan melakukan pengawasan menggunakan format audit dan monitoring tindakan perbaikan atas rekomendasi usulan perbaikan. Nah, ini selama renovasi. Setelah renovasi, pengawasan hasil limbah pekerjaan dan menetapkan kelayakan bangunan sesuai penilaian risiko infeksi. Ini adalah cara menentukan tipe konstruksi ya. Pada saat di awal pre-renovasi kita sudah harus menetapkan tipe dan jenis konstruksinya dan dia masuk kelompok risiko yang mana dan kita membuat matrik penilaian risiko. Tipe konstruksi pada saat kita melakukan renovasi di Vaskes ada tipe A, B, C, dan D. Kalau tipe A, konstruksi dengan risiko rendah, renovasi atau konstruksi dengan risiko rendah, misalkan pemindahan plafon. Tipe B, renovasi skala kecil, durasi pendek, risiko debu minimal, misalkan pemotongan dinding plafon, di mana penyebaran debu dapat dikontrol. Tipe C, kegiatan pembongkaran gedung dan renovasi gedung yang menghasilkan debu yang banyak dan tinggi, misalkan konstruksi pembongkaran dan pembangunan dinding yang baru. Tipe D, kegiatan pembangunan proyek konstruksi dan pembongkaran gedung dengan skala besar, misalkan konstruksi baru atau pembangunan gedung yang baru. Ini adalah tipe konstruksi. Jadi kita harus menetapkan kita melakukan renovasi apa, tipenya apa. Kemudian yang kedua, kita harus mengelompokkan kira-kira renovasi saya ini masuk dalam kelompok risiko yang mana. Kalau kelompok 1 ini adalah rendah di area kantor, kelompok 2 sedang di misalkan renovasinya di laundry, kafetaria, di ruang gizi, manajemen, laboratorium, koridor umum ya. Nah, ini adalah kelompok 2. Kelompok 3 yang tinggi UGD, radiologi, recovery, ruang maternitas, kamar bayi, perawatan anak, lab mikrobiologi, farmasi, dan pelayanan gigi. Kelompok 4 sangat tinggi, yaitu terapi radiasi, area klinis, farmasi, kamar operasi, CSSD, kateterisasi jantung, kamar newborn, dan intensive care unit. Ini adalah salah satu contoh di salah satu ruang perawatan, kemudian plafonnya rusak ya, bocor ya, kemudian dilakukan suatu perbaikan di ruang rawat inap ya.
Ini kita tentukan masuk tipe yang mana, yaitu perbaikan plafon dan masuk kelompok yang mana di ruang rawat inap ya. Nah, maka ditentukan berdasarkan tabel matrik, masukkan di dalam tabel matrik ya. Level konstruksinya kalau misalkan tipenya, kalau plafon adalah tipe apa? Kita lihat lagi ya. Kalau plafon itu adalah tipe A ya. Kemudian di ruang rawat inap itu adalah masuk kelompok 3 ya. Berarti kita masukkan tipe A, kemudian tipe A ya di sini ya. Kemudian masuk ke kelompok 3 tinggi ya, tipe A1 kelompok tinggi, maka dia masuk di kelas 1 ya. Nah, persetujuan pengendalian infeksi akan diperlukan ketika aktivasi konstruksi dan tingkat resiko berada pada kelas 3 dan 4 ya. Nah, ini di kelas 3 dan 4 ini yang ada di sini ya. Nah, jadi kalau masih kelas 1, kelas 2, kita membutuhkan suatu perencanaan tapi bukan suatu persetujuan pengendalian infeksi ya. Contoh penilaian risiko renovasi. Ya, ini contohnya tadi ya. Misalkan apa perbaikannya, misalkan tipe B masuk kelompok yang sedang, maka kelasnya adalah kelas 2 gitu ya. Masing-masing kelas ini akan ada langkah-langkah intervensi PPI yang berdasarkan kelas. Kelas 2 harus apa, kelas 3 harus apa, kelas 4 harus apa ya. Dan ini yang nanti pre-renovasi ini sudah disiapkan oleh tim PPI bersama tim terkait, misalkan tim MFK maupun bagian manajemen ya, dan dikomunikasikan dengan pihak ketiga yang akan melakukan renovasi. Dan surat izin kerja PPI atau ikrar dan pengawasan selama konstruksi. Setelah itu disepakati selama konstruksi, maka akan dikeluarkan surat izin kerja apa saja tergantung dari kelasnya, apa yang harus dilakukan oleh tim PPI dan maupun oleh pihak ketiga yang melakukan perbaikan atau renovasi. Kemudian ini selama konstruksi akan ada suatu pengawasan ya tentang apa? Tentang keamanan ya. Kemudian misalkan pembersihan peralatan ya, engineering control, kontrol ventilasi, barrier system, pengawasan resiko. Nah, itu yang teman-teman bisa dapat menggunakan kolom-kolom semacam checklist ya untuk melakukan monitoring. Ya, baik, terima kasih. Itu yang bisa saya berikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.